Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya akan berbagi sesuatu yang merupakan dasar, simple sekali, tapi ini dasar untuk Anda dan saya melakukan apa yang Tuhan mau. Simple sekali, tapi saya percaya 2 poin ini akan memberkati Anda dan saya malam hari ini. Yang mau belajar katakan amin. Pertama-tama, poin pertama adalah we have to listen well. Katakan sama saya, listen well. Mendengarkan firman Tuhan. Listen carefully. Mendengarkan apa yang menjadi petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 19, Yakobus 1 ayat 19 sampai 21, saya bacakan buat Anda. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Para hamba-hamba Tuhan. Kalau kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, itu merupakan privilege. Suatu kehormatan tertinggi, adalah sebuah penghargaan. Yang sepakat katakan amin. Saudara, kalau kita dibilang menjadi hambanya Tuhan, berarti kita dikasih privilege untuk kita menjadi hamba, belajar melepaskan hak, saudara. Kenapa kita berbangga dijadikan hamba? Supaya kita udah biasa latihan. Kan kita mau melayani jiwa-jiwa, betul? Gak mungkin bisa kalau kita hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Kalau kita sudah biasa menjadi hambanya Tuhan, katakan sama saya hamba. Kita sudah biasa melepaskan hak menjadi hambanya Tuhan, berarti kita siap menjadi hamba sesama. Amin. Dan hari-hari yang semakin jahat ini, sebuah pelayanan yang sangat simpel sekali. Tadi siang kemarin tepatnya saya dengan Pak Philip, saya bincang-bincang Pak Philip sering jadi pendengar yang baik. Tapi itu yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan zaman sekarang. Karena begitu banyak orang yang stres, depresi, butuh tempat curhat. Tempat curhat yang paling benar adalah anak-anak Tuhan. Karena membawa solusi. Paling gak didoain Bapak Ibu sekalian. Benar? Paling gak mendengarkan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan informasi apapun, dalam satu hari, sudah tahu gak kita bisa mendengar 200.000 sampai 300.000 kata per hari setiap 24 jam. Tapi ada pepatah mengatakan masuk kiri keluar kanan. Yang masuk ke otak, Bapak Ibu tahu, survei membuktikan hanya 17 sampai 25%. Itu juga kalau pakai niat, Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak niat, bye-bye semuanya. So we have to write down, we have to focus, Bapak Ibu sekalian. Nah, otak kita bekerjanya sangat cepat sekali. Mulut kita, secepat-cepatnya orang ngomong, saya jago ngomong Bapak Ibu, tapi secepat-cepatnya orang ngomong, 1 menit itu paling maksimal 125 kata. Tapi otak kita berputar sangat rapid, cepat sekali. Sehingga pas kita mau ngomong, otak harus ngerem abis-abisan. Sehingga kecepatannya sama kayak mulut. Sehingga pas kita ngomong kadang-kadang suka jadi ngeheng. Kan otaknya dipasang ngerem Bapak Ibu. Sama seperti pendengar. Kita datang ke gereja, dengerin firman Tuhan. Kita mesti fokus. Karena kalau enggak apa, pikiran kita berputarnya sangat cepat. Mikirin kompor dimatiin belum? Jemuran udah diturunin belum? Pintu udah dikunci belum, bener gak? Maka itu kita harus fokus, katakan sama saya fokus. Listen well, dan fokus. Catat saudara, kalau gak catat keluar, kena polisi tidur, nah depan sini polisi tidurnya gede tuh. Pas turun, khotbahnya lupa. So kita mesti fokus, karena apa saudara? Kalau kita gak fokus, kita gak write down. Sometimes itu menjadi bencana dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kasih warning. Teenagers, Tuhan kasih Anda warning. Kalau pacaran jangan asal nubruk. Bagaimana dengan orang tua, dengan anak, suami dengan istri. Suami dengan istri harus sama-sama merendahkan hati. Ada apa-apa ditulis saudara, laksanakan. Listen well. Kalau enggak bisa mendatangkan bencana. Listen carefully. Tuhan katakan engkau harus mendengar. Nah saudara sekalian, listen well adalah 2 kata yang sangat singkat, tetapi nggak mudah dipraktekkan. Karena kebanyakan cuman orang itu maunya ngomong. Mereka ingin didengar,
tetapi nggak banyak orang mau mendengar. Pelayanan ini cocoknya anak Tuhan yang nempatin, saudara. Karena kita mau belajar buat mendengarkan. Udah biasa mendengarkan suara Tuhan. Hari-hari ini belajar mendengarkan dengan bijaksana dan smart. Jadi pendengar yang bijak, yang smart. Speak in such a way that others love to listen to. And listen in such a way that others love to speak to you. Kita harus berbicara sedemikian rupa sampai orang lain nyaman buat mendengarnya. Kita harus mendengar sedemikian rupa sehingga orang lain nyaman berbicara sama kita. Jadi kita mesti balance tuh. Ngomongnya mesti tahu kapan berhenti, dengernya harus pintar dan bijaksana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pengalaman yang sangat menarik sekali. Saya jadi pendeta, Bapak, saya jadi pendeta di gereja B. Tapi saya punya tante yang sangat nyaman sekali ngomong sama saya. Dia gerejanya ada bermasalah lah, jadi dia mau pindah ke gereja yang baru. Dia ketemu dengan keponakannya saya. Dengan sangat nyaman dia nanya, saya mau ke gereja mana ya? Saya ke gereja A, C, D apa E? Halo, saya gerejanya B, ini keponakannya. B-nya dilengkain. Tapi pas pelepasan, ingat sama saya, tolong dong, ada teman gue pelepasan, minta dipelepasin saudara. Dengan ke gereja, lupa saudara, keponakannya pemimpin gereja. Tapi at least saya ngomong-ngomong sama istri saya, Lydia bilang, at least dia nyaman ngomong sama kita. Amin Bapak Ibu. Ya, itu sisi positifnya. Ada lagi lucu, kami punya sekolah. Let's see sekolahnya namanya B lagi lah gitu ya. Ada teman kami, anaknya keluar dari sekolah lama, nyari sekolahan baru. Ngundang kami makan berdua. Lydia, aku mau konsultasi nih. Aku mau keluarin anakku, mau sekolah yang baru. Menurutmu bagusan sekolah di A, C, D apa E? Halo. Gua di sekolahan B gitu ya. Tapi kita makannya enak, lahap, saudara, dan kita sama-sama senyum aja gitu. You have to listen until someone benar-benar nyaman berbicara dengan Anda. Dan Anda harus berbicara sampai orang tuh seneng dengerin Anda ngomong. Jadi mesti tahu stop, jangan nyerocos mulu saudara. Supaya jadi berkat. Ini hal basic hari ini, tapi kita mau belajar untuk listen well. Katakan sama saya sekali lagi, listen well. Jadi pendengar saudara. Kitab Yakobus ini ditulis pada masa-masa orang Kristen lagi hidupnya susah. Penuh tantangan, butuh penderitaan. Dan orang-orang dalam tantangan dan penderitaan, pelayanan yang paling manjur adalah didengarkan ceritanya Bapak Ibu sekalian. Ya, nah saya punya sahabat, saya punya satu hamba Tuhan gitu yang saya sangat perhatikan lah gaya hidupnya saudara. Dia memulai sebuah gereja besar, dia pernah jatuh dan nggak jadi murtad sih, cuman dia pernah menjauh, ya, dan akhirnya sudah balik lagi, sekarang sudah hebat lagi, tapi dia pernah menjauh. Tapi pada waktu dia menjauh dari kegiatan gereja, dia pernah ngomong sama saya, Wilun, saya ke diskotik dan segala macam, tapi saya nggak perlu dikotbahin sama orang-orang karena saya sudah tahu Alkitab dari Kejadian sampai selesai. Saya cuma perlu seseorang yang mau nemenin saya. Saya cuma perlu seseorang yang mau mendengarkan itu aja. Sampai dia tobat sendiri dan balik sendiri, saudara. Sometimes kita harus jadi pendengar. Sampai orangnya tobat sendiri. Tugas kita cuma doain. Dikotbahin makin ngeyel Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda punya suami jangan dikotbahin. Makin ngeyel saudara. Didoain aja. Kalau malam lagi merem ditumenin saudara. Tumen ya. Terserah lah diapain lah. Iya, asal jangan kecolok. Biar Tuhan yang bekerja, amin. Ya, kadang-kadang kita cuma jadi pendengar yang baik aja gitu ya. Nah, firman Tuhan katakan kita harus cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Di zaman ini semua orang ingin bicara, ingin kelihatan. Ada vlognya, ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada grupnya saudara, tetapi sayang sekali gak banyak orang mau mendengarkan. Banyak orang nyari jempol,
Dia mati-matian saudara, foto di ketinggian saudara sampai kepleset hampir mati. Demi jempol saudara, jempolnya nggak ada, bahkan beberapa tempat kejadian jempolnya nggak banyak, dia bunuh diri saudara. Tragis sekali. Mereka mau menonjol, mau dilihat orang, toh nggak dilihat orang. Akhirnya mereka menjadi kesepian. Saudara, mendengar adalah bukan hanya sekedar tindakan fisik, tapi ini adalah sikap hati. Untuk kita mau smart mendengar dan berusaha memahami dan kasih solusi, memberikan pengertian. Itu yang namanya seorang pendengar yang baik. Seorang pendengar yang baik. Bu Nani setiap kali datang ke Lampung, beliau menjadi pendengar yang baik. Buat kami saudara. Dan kami sangat diberkati. Saya percaya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya saudara. Kita semua di sini di Sion jadi pendengar yang baik. Amin ya. Saudara, pendengar yang baik dia ada beberapa penyakitnya saudara ya. Dia gemar menghakimi, dia nggak sabar, egosentris, menonjolkan diri sendiri, dan juga mereka patronizing. Apa patronizing? Pura-pura dengar padahal pikirannya melayang-layang. Ini sering terjadi nih. Dia ngomong. Nah saudara perhatikan, kalau bola hitamnya udah nggak kental lagi saudara ya, udah rada abu-abu, matanya udah kemana-mana, itu udah nggak fokus. Nah sering seperti ini, nggak imut-imut saudara, lawan bicara Anda tahu. Kemudian ada lagi penyakit keras kepala, orang sharing sama Anda, tapi Anda jadi baper dan marah kalau nasihat Anda nggak diturutin. Orang yang mau dibantu malah Anda yang gantian ngambek saudara. Ini nggak bagus, ini bukan listen well namanya. Karena listening is an attitude, sebuah keputusan, sebuah sikap hati. Hari ini Tuhan aku mau melayani Tuhan. Aku ngomong nggak bisa sih, tapi aku mau belajar mendengarkan. Amin Bapak Ibu. Ini penting sekali karena lagi banyak orang lagi stres hari-hari ini saudara. Didengerin aja. Jadilah pendengar yang baik, seorang leader. Bukankah Anda dan saya diciptakan menjadi raja, amin? We are leaders. Menjadi raja, harus bisa mendengarkan. Kalau kita punya perusahaan, saya punya sekolah, saya harus bisa mau mendengarkan. Saya gak hanya mendengarkan dari tangan kanan saya aja. Saya harus turun ke bawah dan saya mendengarkan staf saya. Jadi saya bisa tahu, kuping saya juga gak boleh tipis, saya mendengarkan mereka. Ketika saya mendengarkan, saya masukkan bagus dari manajemen atas, upper level, dari staff, saya bisa dengar, dan mereka juga merasa dihargai. Mereka menjadi loyal, saudara. Ada ide kita dengar. Susah gak? Repot gak? Repot kalau staffnya banyak, bagaimana? Tapi kita mau gak mau, harus dengar, harus spend waktu. Nah istri saya udah jadi kepala sekolah, ya ngajar juga, terakhir juga kerjanya jadi semi-semi kayak satpam saudara, karena ngecek CCTV terus. Jadi kalau ada kejadian terjadi di sekolah gitu ya, biro investigasinya turun, namanya Ibu Lydia, dia turun. Dia lihat menit keberapa, detik keberapa saudara ya. Aduh dia merangkup satpam juga kurang lebih saudara ya. Nah, seringkali kami orang di tengah. Karena mama-mama semua juga ada grup WhatsApp-nya. Ya. Kita pihak sekolah suka diserang dari belakang saudara ya. Tapi kita nggak boleh marah. Hineni saudara, hati hamba saudara ya. Padahal berdarah semua saudara. Nah Lydia setiap pagi sebelum mulai acara ajar mengajar, pasti Lydia mengoleskan minyak urapan di kusen-kusen pintu. Nah kusen-kusen pintu kan depan belakang. Nah orang tua murid tuh ngumpul di belakang. Nah, yang udah habis ngasih WhatsApp yang sangat beringas itu saudara ya. Lydia bertatapan di belakang. Nah seorang pemimpin ini kupingnya gak boleh tipis. Dia harus punya hati yang terbuka. Belajar nih kalau gak karena ngalamin Tuhan gak akan bisa. Nah, kita harus bisa terbuka. Dengan ketulusan. Nah Lydia ke belakang ngolesin. Masih bisa senyum sama cici-cicinya itu loh. Pagi Ci, shalom. Saya mah belum kuat kayaknya. Tapi dia bisa. Cina pasti bisa, Cina. Tapi everybody has to learn. Nggak apa-apa naik turun. Setiap orang harus belajar. Amin ya. Yuk sama-sama kita belajar jadi good listener. Sekali lagi suami istri, be a good listener. Dengan segala kehormatan saya katakan,
Enak gak dinasihatin sama bini? Gak enak, saudara. Tapi percayalah, istri kita paling tahu belangnya kita tuh gimana, saudara. Jadi nasihatnya selalu tepat sasaran, saudara. Kenapa kita suami tersinggung? Karena benar apa yang dia ngomongin. Ya kan, mau marah gak berani, bener kan gitu ya. Ya, tapi kita mesti terima. Istri juga sama, suami pas kasih komplain pasti tepat sasaran. Jadi sama-sama harus berubah. Amin. Jangan orang lain yang ngomongin, ya. Mertua yang ngomongin, berantem sama mertua ntar. Nggak usah, istri bilangin suami, suami bilangin istri. Amin. Ya. Masalahnya sebagian besar dari kita adalah kita lebih suka dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritikan. Kita lebih suka dengar yang baik-baik, makanya kita nggak berubah. Dengar yang orang yang mau maju adalah orang yang mau merendahkan diri dan terima masukan. Makanya dia bisa maju. Amin. Semuanya mau maju. Awalnya dari apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ya saya katakan sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengarkan akan pengajaran Tuhan. Mereka yang enggan mendengarkan pengajaran Tuhan, mereka adalah pemberontak dan paling enggak suka membohong. Matius katakan siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Tuhan katakan lambatlah berkata-kata. Allah menciptakan sebuah kata-kata itu mempunyai bobot dan weight. That's why when we speak, ketika kita berkata-kata, we have to be wise, karena di situ ada kuasanya. Sekali lagi, jangan saudara menganggap rendah sebuah deklarasi dan doa pernyataan iman. Hari-hari ini kita perlu Bapak Ibu sekalian. Kami punya pendoa syafaat, ketika kita berdeklarasi pagi-pagi, saudara, di mata dia melihat sendiri bahwa malaikat besar di belakang kita. Matanya melihat, dan itu sukacita yang luar biasa. Tuhan, Kau sematkan malaikatmu di belakang kami. Kami pakai perlengkapan senjata Allah setiap pagi. Amin. Jangan letih berdoa, deklarasi ya, pertolongan Tuhan ajaib dan luar biasa. Yakobus menasihati kita untuk lambat berkata-kata. Maksudnya apa? Memilih kata-kata yang digunakan. Lambat berkata-kata bukannya jadi orang gagap. Kayak Ajis gagap, bukan saudara. Tapi kita harus lambat berkata-kata, artinya mikir dulu. Karena kadang-kadang komplain yang masuk itu benar-benar kita salah loh. So that's why lebih baik kita cepat dengar ngomongnya lambatan dikit. Kalau kita tahu itu salah, lebih baik kita mengaku dan introspeksi diri. Amin. Firman Tuhan hidup luar biasa, saudara. Ada satu perempuan, dia sudah capek jadi biang gosip, saudara. Jadi dia datang ke Pak RT. Pagi-pagi dia datang, Pak RT, saya ini udah bosan loh jadi tukang gosip, mau tobat. Oh bagus Bu, alhamdulillah. Nah gimana caranya? Ibu sekarang pulang Bu, ambil ayam. Iya ibu pulang ambil ayam. Terus ibu balik lagi. Tapi di perjalanan copotin bulunya sampai sini. Hah? Apa hubungannya? Udah lakuin aja, dia pulang ambil ayam copotin. Sampai ke rumah Pak RT lagi, ya udah ayamnya udah setengah rontok. Udah. Dan nih ayamnya segini. Saya mesti ngapain Pak RT? Ayamnya kayak saya. Dah, sekarang ibu balik lagi, ambil tuh bulu-bulu yang tadi yang ibu lepasin. Pak, mana ada udah kena angin. Kalau engkau ngomong hoak sampai jadi hoek, itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita buang yang negatif, menyebar kemana-mana. Sama seperti bulu ayam tadi. So we have to speak carefully, have to speak wisely. Amin, karena mulut kita itu punya bobot. Perkatakan hal-hal yang mengandung firman Tuhan dan kehidupan. Amin Bapak Ibu. Kind words cost nothing. Bahasa yang baik, percakapan yang baik itu gratis Bapak Ibu. Pilihlah, udah gratis gak usah pakai uang. Dipilih ini, karena ini membawa pengharapan dan kehidupan buat orang banyak. Amin Bapak Ibu. Word can be inspired. Sebuah kata-kata bisa menginspirasi. Kata-kata juga bisa menghancurkan, can destroy. Jadi pilihlah yang baik. Lambat berkata-kata. Dengernya yang cepat. Amin Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Jadi poin yang pertama kita mesti apa saudara? Listen well. Yang kedua, yaitu do well. Saudara. Do well. Bukannya tonjok-tonjokan, bukan duren, bukannya duel ya. Kalau duel berantem Bapak Ibu. Duel. Nah, Yakobus 1 ayat 22 ayat sampai 25. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, lalu ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, melakukan firman Tuhan, itu yang dibutuhkan oleh marketplace, oleh orang-orang. Karena orang-orang udah muak dengan orang Kristen yang cuma bisa ngomong, gak bisa melakukan. Itu adalah orang yang munafik. Dunia sudah gak perlu itu, stoknya terlalu banyak, saudara. Orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, itu dikatakan seperti orang yang habis ngaca, beres, jalan 2 detik, lupa mukanya kayak gimana ya. Dia balik lagi, saudara. Dibenerin lagi, di jalan, lupa lagi, saudara. Pertama mungkin lucu ya, lama-lama tuh kelihatan nggak pinternya gitu loh, saudara. Tapi dibilang ketawa ya, kita semua pernah, saya juga salah satu pelakunya, saudara. Dulu saya punya sesuatu quote unquote penyakit, saudara, rada senioan. Jadi saya tuh kalau cek apa-apa harus 2 kali. Waktu saya sekolah di Amerika dulu, saya harus, itu remote padahal udah bunyi loh. Saya udah kunci pintu, cek, udah ya beres. Saya jalan 10 meter, itu pintu udah dikunci belum ya? Saya balik lagi, saudara. 2-3 kali, teman daya lucu sampai sebel ngeliatin saya. Itu ban serep gak diliatin sekalian katanya. Pintu, sudah kunci pintu ya, udah cek. Sudah turun ke bawah tante, naik lagi ke atas, cek lagi. Lama-lama tuh pintu rusak, yang ada saya kekunci di dalam gara-gara tuh pintunya rusak, saudara. Bodoh sekali. Tapi kalau kita jadi orang yang gak melakukan firman Tuhan, hidup kita sangat bodoh dan diketawain iblis. Bukankah kita orang-orang yang pintar semuanya, amin. We listen well, I want to do well. Lakukan yang pintar, saudara. Saudara adalah sebuah kapal yang saya percaya semua orang sudah tahu. Namanya kapal Titanic. Mana Titanicnya? Dan nongol sendiri, saudara ya. Saudara, kapal Titanic ini dia berlayar dari 2 benua. Itu dari New York mau ke London, saudara ya. Nah, kapal ini pas lagi mau jalan, kaptennya begitu merasa berkuasa sekali. Masih ingat filmnya kaptennya ngomong apa? Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Masih ingat ya, Cia? 1997 tuh filmnya tuh. Saudara, pada saat itu sebenarnya ada komunikasi yang sudah tercipta sedemikian canggihnya loh di kapal itu. Mana? Nah, namanya kode Morse. Zaman sekarang sih wireless internet. Zaman dulu udah ada, namanya kode Morse namanya. Jadi tiap orang penumpang nih kalau mau ngirim salam sama yang di headquarter di negaranya, dia datanglah ke pusat komunikasinya lah. Nanti ini. Nah, BBC Discovery Program beberapa saat yang lalu dia menginvestigasi kenapa nih kapal Titanic bisa karam. Kapal begitu gede bisa karam. Kenapa? Ternyata ketemu tuh file-filenya. Ada tinit, itu kata-katanya ya. Kapalnya enak, kamarnya enak, makannya enak. Seneng rasanya. Wah, ada lagi. Kalau yang alay-alay nulis ketemu cowok ganteng, makan bareng, enak gitu ya, saudara ya. Nah, tetapi saking sombongnya saudara, itu komunikasi kan berjalan sedemikian rapidnya. Full itu, ada satu pesan yang mereka lalai dengar. Headquarter memberi salam bahwa dalam jangkauan sekian ada gunung es, waspadalah. Ketika dia baca sudah telat dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bang! Terjadilah bencana ini. Saudara, kita jadi anak Tuhan. Kadang-kadang kita datang pulang lupa apa yang Tuhan ngomongin. No wonder kejadian seperti ini, bencana seperti ini terjadi. Peristiwa gunung Titanic jatuh ini, runtuhnya itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita nggak pernah waspada dan mendengar. Karena kesombongan kita nggak pernah catat, nggak pernah dengar. Begitu ada masalah, kita keok Bapak Ibu sekalian. Hari ini orang yang gak denger, gak ngerjain, hasilnya juga bencana.
Tapi orang yang dengar gak ngerjain juga sama aja, mendatangkan petaka. Karena Tuhan gak mau hal itu terjadi dalam hidup Anda. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. But you have to listen, Anda harus dengar dan lakukan perintah Tuhan. Supaya kau terluputkan dari gunung es. Amin Bapak Ibu. Ya, dengar dan lakukan. Dan jangan menipu diri sendiri. Matius 7 ayat 6 dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, casio kurang lebih ya. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik dengan mengoyak kamu. Saya mau katakan Tuhan, saya bukan babi dan anjing. Ketika itu berlian, saudara. Sesuatu yang berharga mutiara itu Tuhan kasih. Saya akan pegang baik-baik. Ini bagus buat saya. Amin Bapak Ibu. Ya, itu berharga. Dicatat, dihidupkan Bapak Ibu sekalian. As a leader, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kita kadang-kadang as a leader kita punya anak didik, jago ngomong, kita juga happy. Tapi kebahagiaan terbesar adalah dia boleh gak jago ngomong, tapi hidupnya diubahkan. Kita senang luar biasa loh. Amin. Apalagi Tuhan yang udah mati, mencucurkan darahnya buat Anda dan saya. You have to be changed, Anda harus berubah. Tuhan kasih itu permata, mutiara setiap hari kepada Anda. Terima dan ingatkan. Amsal 25 ayat 2 mengatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Tugas kita adalah mau belajar dan mau mengejar pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tuh sebenarnya open house sama berkatnya. Mau gak kita mencari Tuhan? Belajar mengejar Tuhan. Seperti raja-raja menyelidiki sesuatu itu ibarat Anda dengar radio, kita tuning itu, cari frekuensinya, bang! Langsung kita bisa markibong saudara, markibong. Mari kita bongkar, itu berkat Tuhan tercurah dalam hidup Anda. Amin. Is there. Ada di sana. Mau gak kita cari Tuhan saudara? Harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Ayo kejar pengenalan akan Dia. Setelah kita ngalamin Tuhan, kita yakin maka kita ngejalanin perintah Tuhan tuh gak seperti dibuat-buat. Percayanya itu gak dipaksa-paksain. Karena kita menikmati Tuhan dan ngalamin Tuhan. Ketemu orang bawaannya mau bersaksi aja, Tuhan itu baik luar biasa. Nah, apa yang ada omongin itu dari mata, sinar mata itu terlihat. Karena kita ngalamin Kristus, amin. Kelihatan saudara. Ketika, masih ingat gak kalau Pak Freddy waktu beli mobil Jazz-nya pertama kali masih ingat dong dari baru. Lihat-lihat gak buku manual, pasti dilihat kan. Sudah dilihat, oke. Kalau mau maju pakai D, netral N, mundur R. Oke. Habis dilihat, kemudian dilakuin gak? Dipraktekin gak? Bisa gak cuma lihat bukunya doang Pak? Gak bisa. Harus dilakukan. Sama, saya juga punya buku manual di mobil saya, walaupun tulisannya Jepang semua, tapi saya senang lihat gambarnya. Cari dongkrak di mana, tiang dongkrak di mana. Kalau ban yang meletus kan kita mau cari tahu saudara. Dan saya praktekkan di mana nih dongkraknya taruhnya, di mana tiang dongkraknya. Kita praktekkan, nah, saudara, tanpa mempraktekkan firman Tuhan itu nggak bakal jadi kehidupan. Kita nggak bakal selamat sampai tujuan kalau cuma baca doang. Tapi kita harus praktekkan, saudara. D1, D2, D3 buat apa? Oh ini buat nanjak, oh ini buat turunan. Anda salah pakai, Anda nggak akan selamat. Tuhan kasih buku petunjuk untuk Anda semua, nggak salah alamat. Kita semua dipanggil Tuhan masuk surga, amin. Lakukan. Anda dan saya adalah sinar yang terang. Dan Tuhan nggak taruh di bawah gantang. Sion adalah sebuah kota, ya sebuah bukit di mana kota Yerusalem berdiri. Engkau dilihat oleh semua orang. Latihan jalanin firman Tuhan, maka engkau akan dimerdekakan saudara. Tuhan kasih kita cermin yang benar. Saya masih ingat kalau ngomong cermin, saya masih ingat pertama kali saya ke dunia fantasi 1982, masuk ke dunia fantasi. Dunia atraksi yang mempesona gitu ya. Masih ingat saya. Wahana apa yang paling kamu ingat? Pontang-panting. Ya.
Terakhir saya sama staff ke dunia fantasi tuh, naik pontang-panting. Kan staff saya naik semua, nunggu. Saya mah ngeliatin aja. Masih nunggu antrian. Jadi dia masih nunggu antri, kita ngeliatin dulu yang rombongan lain tuh, naik pontang-panting. Pertama kali pontang-panting masih, wah gitu ya. Kita ngeliatin, wah seru. Loh kok gak berhenti-berhenti? Wah, kan dia titiknya tuh sama terus tuh. Dia akan mendarat ke tempat saya. Ini yang saya, bukan staff saya, ini rombongan sebelumnya ya. Dari wah. Terakhir pasti udah begini. Kayaknya operatornya lagi ngeberesin sendal di belakang. Kayaknya, feeling saya. Jadi dia lupa matiin. Jadi pas turun, udah gak ada yang lempeng, udah pada miring-miring. Saya nggak pernah lupa tuh naik ngeliat orang pontang-panting. Berikutnya staff saya yang naik. Dia sehat walafiat ya, tepat saudara ya, 3 menit selesai. Cuman yang sebelumnya itu korban saudara. Nah, pontang-panting saya nggak bakal lupa tuh ya, di sebelah jet coaster. Nah, tuh lagi saudara ingat gak rumah kaca? Ingat rumah kaca ya, yang kalau kita masuk kayaknya kok lurus tapi kita kayak migran gitu loh, ya kan gitu. Nah, ada kacanya banyak, ada yang lempeng, belok-belok saudara. Nah, kalau kita pakai kaca nggak bener, kaca dunia, itu kayak kita masuk rumah kaca saudara. Ditipu. Tempat fitness saya, kacanya paling bagus tante, baik banget. Kacanya kempes. Kita demen banget kaca di situ. Begitu ganti kaca, ya melendung lagi, saudara. Nipu kacanya. Tapi kita senang kaca di situ, saudara. Nah, itu kalau kacanya benar, saudara. Kalau kita nggak ngacanya sama firman Tuhan, jadinya amsyong, Bapak Ibu sekalian. Minggu lalu orang Korea bunuh diri gara-gara salah ngaca, bukan firman Tuhan, tapi mungkin lambe turah kali atau biang gosip kali di dunia maya. Dia anggap dirinya sudah terjangkit corona. Bunuh diri tuh orang Korea, mati. Pas dicek, kagak ada coronanya coba. Udah keburu mati, kan kesian kan? Kalau kita salah pakai kaca gawat. Amin. Kaca kita mesti firman Tuhan. Coba kasih lihat Amos. Kalau kaca yang benar itu kayak gimana coba? Setiap hari Anda dan saya datang, saya mau katakan bahwa jerih payahmu tuh gak sia-sia. Setiap pagi engkau pakai perlengkapan senjata Allah. Yang ngompak dikit gitu multimedia, kalau udah ngasih ngode tuh. Yuk, mana itu sayang? Dah, nah ini tuh ya. Setiap pagi Anda datang sebelum buka toko, Anda tahu gak Anda lagi pakai apa saudara? Ini yang Anda pakai. Mungkin Anda lagi pakai baju kaos, celana jeans, sandal jepit. Tapi yang di sana saudara, wow luar biasa, amin. Jerih payahmu gak sia-sia, deklarasi sampai segitu panjangnya berdoa buat Tuhan. Anda memperoleh kemenangan luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini yang Anda pakai setiap hari. Kalau engkau pakai cermin yang salah, orang lain lebih jelek daripada Anda sombong. Orang lain lebih kuat daripada Anda menjadi stres. But you have to finish your own game. Anda harus selesaikan pertandingan Anda sendiri. And never look back. Jangan melihat orang lain. Jangan melihat cermin yang salah. Ada satu patung, ini adanya di Vancouver, saudara. Di British Columbia, itu ada satu patung 2 pelari namanya Rogers Bannister dan John Landy. Ini unik sekali saudara. Si Landy sebenarnya ini sudah di depan, dia sudah mimpin lah. Tapi begitu sudah mencapai garis finish, dia iseng tuh. Si Roger sampai mana nih? Begitu dia nengok ke si Roger, kakinya nyangkut ke sandung saudara. Nyungsep, untung yang dipatungin gak pas nyungsep gitu ya. Cuman jadi kalah loh. Akhirnya saudara yang memenangkan pertandingan ini adalah Roger Bannister yang menang. Karena si Landy-nya itu menoleh ke belakang dan melihat
jalur larinya orang lain. Hari ini engkau bercermin sama cermin yang benar namanya Tuhan Yesus. Jangan bercermin pakai cerminnya orang lain, hidupmu akan stres. Engkau bercermin sama dirimu sendiri aja udah bikin stres, bener enggak? Ya? Kalau lagi kurus sih happy loh ngaca. Taran gemuk lagi saudara. Cerminnya mesti firman Tuhan. Amin. You have to listen well and do it well. Seperti Kristus. Maka hidupmu akan berkemenangan. 3 hari yang lalu saya bersyukur ada sesuatu hal terjadi dalam sekolah kami. Memulai School of Victory. Saya masih ingat banget Bu Nani mendoakan kami. Ada satu pohon, ada polybag-nya. Ayo, biarkan pohon itu tumbuh. Ya, jadi harus berani melangkah. Dan saya sama Lydia, kami melangkah dan berdiri School of Victory. Kami ngontrak, setiap hari hanya mengandalkan Tuhan. Setiap pagi kami super morning, kami ibadah, anak-anak yang main musik. Mereka menyanyikan puji-pujian dan kita memulai minta arahan Tuhan, minta hikmat Tuhan setiap pagi. Berjalan dengan waktu 4,5 tahun. Sekolah kami tetap masih kontrak. Kami nggak ada perluasan. Bahkan kadang-kadang kami memakai fasilitas kebun di belakang milik umum, saudara. Ya. Di saat yang bersamaan banyak sekolah-sekolah baru yang mungkin mereka beli dan mereka sudah mulai bangun gedung bertingkat. Saya sama Lydia kita cuma bisa ngomong gini kok, kalau kita Tuhan yang suruh, maka Tuhan yang turut bertanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan yang suruh, dari Tuhan yang kasih kekuatan. Tenang saja. Iya Li. Andalkan Tuhan. Kita cuma modalnya apa sih? Mengandalkan Tuhan dan menghadirkan hadirat Tuhan dalam sekolah saya. Karakter Kristus. Drill karakternya. Jangan khawatir. Oke. Kami nggak punya lab komputer, karena ruangannya juga nggak ada. Tapi minggu lalu ada yang nyumbang komputer 14 unit beserta flat screen-nya Bapak Ibu sekalian. Ujuk-ujuk tiba-tiba. Itu mau ditaruh di mana saya juga nggak tahu, ruangannya belum ada. Nanti mau sistem gantung atau saya nggak tahu. Cuman berjalan sama Tuhan tuh penuh pengharapan, amin. Ada sukacita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, hari boleh semakin jahat, tapi Anda hidup bersama Tuhan. Tuntunannya itu luar biasa, ajaib. Jangan stres, frustrasi, rugi Bapak Ibu. Amin. Ya, pokoknya kita kayak bebek aja gitu loh. Dari atas senyum-senyum, kakinya udah gini-gini ya. Tapi itu urusan kita sama Tuhan. Orang lain gak usah tahu. Amin. Biar Tuhan yang berperkara dalam hidupmu secara pribadi. Hadirkan Tuhan dalam hidup Anda. Listen well and do it well. Maka engkau akan terus di bawah Tuhan daripada keajaiban pada keajaiban. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib dalam hidup kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Hikmat-Mu luar biasa. Tuhan kami terima dengan kelemah lembutan firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kami. Bahkan roh kesabaran kami pancangkan dengan akar yang paling dalam. Karena kelembutan-Mu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kami. Kami lembut untuk tidak mudah marah. Kami lembut untuk menjadi pendengar yang baik. Bahkan sampah-sampah atau perbendaharaan atau ulat-ulat Tuhan, ular-ular di telinga kami, kata-kata yang kotor kami buang daripada hati kami dan pendengaran kami ya Tuhan. Lord, you are the heavenly gardener, Engkaulah laksana seorang ahli taman dalam hati kami. Kau membuat hidup kami indah, bagaikan taman yang tidak hanya menyelamatkan jiwa kami saja, tapi juga membuat orang lain melihat serta menikmati keindahannya. Hari ini Tuhan, destiny kami adalah membawa berita Injil. Karena itu kami perlu kekuatan-Mu dengan mendengar suara Tuhan. Listen well untuk mengganti kata-kata yang lama dengan kata-kata yang baru. Kelakuan kami yang lama kami mau ganti dengan perbuatan iman yang baru Tuhan. Dan cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Kami adalah orang-orang
yang mau dikoreksi. Semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus. In Jesus name we pray. Sama-sama katakan amin.